Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara pemakaman Wapres ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Pemakaman Tri Sutrisno digelar secara militer di Taman Makam Pahlawan Jakarta, Kalibata. Jenazah almarhum Tri Sutrisno tiba di TMP Kalibata pukul 13.18 waktu Indonesia Barat. Peti jenazah diselimuti bendera merah putih diangkat anggota TNI menuju tempat peristirahatan terakhir. Proses upacara dibuka dengan laporan Komandan Upacara Kolonel Infanteri Beni Angga sebagai wakil Astren Kopassus kepada Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup singkat almarhum dan apel persada. Presiden Prabowo menyampaikan harapan semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuh Tri Sutrisno bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dan jasa-jasa almarhum. Nama Tri Sutrisno. Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 periode tahun 1993-1998. Panglima ABRI periode 1988-1993. Putra dari Bapak Subandi almarhum yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa. Pada hari Senin, peti jenazah kemudian diturunkan ke liang lahat dengan diiringi penghormatan militer. Selain kehadiran Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, hadir pula sejumlah jajaran kabinet dalam prosesi pemakaman, yakni Menlu Sugiono, Seskap Teddy Indrawijaya, Menhan Syafri Samsudin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Den Luhut Binsar Panjaitan. Terlihat juga Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hingga Wapres ke-11 Republik Indonesia Budiono dan Wapres ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Berita selanjutnya pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan kuasa hukum ibu kandung Nizam Syafei, bocah yang tewas diduga dianiaya ibu tiri di Sukabumi. Sejumlah kejanggalan atas kematian Nizam pun diungkap dalam rapat hari ini. Saya mengurai sedikit dalam peristiwa ini. Kuasa hukum Lisnawati, ibu kandung Nizam, mengungkap sejumlah kejanggalan seperti luka lebam hingga luka bakar di tubuh Nizam. Kejanggalan lainnya adalah bukti percakapan ayah Nizam yang berbicara soal pemakaman sebelum kematian anaknya. Sang ayah juga disebut meminta maaf jika usia Nizam tidak panjang. Selain itu, Mira juga menduga Nizam ditelantarkan ayah dan ibu tirinya hingga tak dibawa ke rumah sakit saat kondisinya kritis. Alasannya sama. Melakukan penyelidikan, melakukan langkah lain untuk mengumpulkan alat bukti. Nah, kejanggalan itu apa? Kejanggalan itu berupa luka-luka, lebam, tumpul, dan luka bakar di luar. Kemudian pada saat kejadian, Ibu Lisnawati itu dipanggil atau ditelepon oleh mantan suaminya atau Bapak AS, di chat untuk datang ke rumah sakit untuk melihat anaknya pada kondisi dia masih sakit belum meninggal. Tanggal berapa itu, Bu? Tanggal 15. Bukan. Oh, sebelumnya ya, meninggal kan tanggal 18. Jadi pada tanggal 15 Februari mereka ada chat. Chatnya itu isinya bahwa ini anaknya sakit katanya dalam bahasa Sunda, Pak. Tapi saya kalau diterjemahkan begitu. Terus kata klien kami, apa sudah dibawa ke dokter? Belum, katanya gitu. Kenapa? Nggak ada waktu. Begitu. Kemudian lanjut, ada lagi WhatsApp selanjutnya. Minta maaf ya kalau misalnya anak ini tidak panjang umur, minta maaf dan mungkin akan dimakamkan di makam keluarga ini namanya, dekat makam bapaknya atau kakek dia. Tanggal berapa? Itu udah meninggal? Tanggal 15. Belum meninggal kan ya? Belum, masih di rumah, Pak. Sudah ngomong begitu ya? Masih di rumah itu? Masih di rumah, udah kritis. Kami mendapat video-video pada saat dia masih di rumah dengan kondisi kritis itu. Kita sudah dapat bukti-bukti foto dan video sehingga kita menganalisa bahwa ini adalah pembiaran atau penelantaran sengaja untuk tidak dibawa ke rumah sakit gitu. Ada selang waktu 3 hari berarti ya? Kurang lebih 3 hari, Pak, gitu.
Sementara itu, pemirsa turut hadir dalam rapat bersama DPR RI, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengungkap ibu kandung Nizam mendapatkan sejumlah ancaman usai melaporkan ayah Nizam ke Polres Sukabumi atas dugaan penelantaran dan pembunuhan anaknya. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta Kapolres Sukabumi yang turut hadir dalam rapat untuk menjamin keamanan Lisnawati. Sejak Ibu Lisna melaporkan mantan suaminya sebagai tersangka, Ibu Lisna menerima banyak ancaman baik berupa SMS, WA dan sebagainya yang ujungnya itu ancaman berupa untuk tidak buka suara dan tidak ikut campur. Dari situ kemudian Mbak Sri, ancamannya apa bunyinya kalimatnya? Ancamannya salah satunya itu untuk diam. Tidak buka suara, lalu kemudian tidak ikut-ikutan gitu, seperti itu, dan itu berlangsung setelah di atas jam 9. Dari sekian banyak SMS dan juga WA yang diterima sama Ibu Lisna itu, Ibu Lisna memang sedikit mengalami depresi, sehingga pada saat di LPSK itulah kemudian kami lakukan juga asesmen untuk tingkat ancamannya. Sebelum ke Pak Kapolres ya, yang pertama saya minta dijamin keamanannya Ibu ini Pak. Ya, hajar aja gangster-gangster itu, nggak ada urusan Pak. Masa udah sejauh ini belum ada penindakan Pak. Lalu nanti jangan terlalu bertele-tele soal timeline ini Pak. Kita nggak... Pemerintah memastikan tarif ekspor ke Amerika Serikat yang semula 19% turun menjadi 15%. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan tarif 0% juga tetap diberikan ke ribuan komoditas ekspor nasional sesuai perjanjian yang telah disepakati. Pemerintah memastikan tarif impor Amerika Serikat untuk barang asal Indonesia turun menjadi 15%. Angka tersebut lebih rendah dari kesepakatan yang sebelumnya ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu sebesar 19%. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ketentuan tarif 19% dalam Agreement on Reciprocal Trade tidak lagi berlaku setelah adanya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Airlangga memastikan MA Amerika Serikat membatalkan seluruh tarif resiprokal yang sebelumnya diberlakukan pemerintahan Trump dan menetapkan batas maksimal tarif di level tertentu. Kendati demikian, Airlangga menegaskan kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak batal. Perjanjian tersebut tetap dapat berlaku hingga 90 hari setelah diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara. Tarif kan global tarif 15%, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15%. Yang ART kemarin diskusi nggak Pak? Apa? Dan diskusi yang ART itu batal ya Pak? Nggak batal, itu kan baru berlaku sesudah 90 hari dan sesudah ratifikasi. Yang 19% itu jadi gimana? Dapat diskon jadi 15%. Jadi 15, jadi 19% ya Pak? Jadi 15%. Pak, soal kaki Tetap 0%. Airlangga menyebut sebanyak 1.819 komoditas asal Indonesia yang memperoleh fasilitas tarif 0% tetap menikmati pembebasan bea masuk. Sementara komoditas lain yang sebelumnya dikenakan tarif 19% kini turun menjadi 15%. Penurunan fasilitas tarif 0% akan memperluas akses pasar produk Indonesia di Amerika Serikat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, Indonesia dan Persatuan Emirat Arab atau Uni Emirat Arab kembali sepakat mempererat dan memperluas kerjasama strategis bidang ekonomi dan investasi. Pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ mempertegas komitmen penguatan kerjasama negeri, investasi hingga kemitraan ekonomi masa depan. Pertemuan bilateral strategis dan hangat antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ di Qasr Al Bahar, Abu Dhabi semakin mempertegas komitmen kedua negara dalam memperdalam kolaborasi yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang. Kerjasama bilateral Indonesia-Uni Emirat Arab tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja Presiden Prabowo untuk mempererat kemitraan strategis Indonesia dengan PEA yang terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, pertemuan ini memiliki makna istimewa karena tahun 2026 ini merupakan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab yang menjadi fondasi kokoh bagi kedua negara untuk membuka babak baru kerjasama strategis yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih berdampak bagi kesejahteraan rakyat kedua bangsa. Kedua pemimpin juga sepakat berlanjut dalam pertemuan expanded meeting untuk membahas agenda strategis mulai dari penguatan kerjasama energi, investasi hingga kemitraan ekonomi masa depan. Pertemuan Prabowo MBZ ini kembali menegaskan komitmen kedua negara dalam memperdalam kolaborasi yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Presiden MBZ menggelar pertemuan empat mata dalam suasana terbuka dan konstruksif, sekaligus tekad kuat untuk terus memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat.